Dulu ada seseorang datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Kira-kira kalau saya bertobat, Allah ampuni nggak dosa saya?" Kata Nabi, "Allah akan ampuni. Walaupun dosamu itu sebanyak buih di lautan. Walaupun dosamu itu sepenuh antara langit dan bumi," bahasa kitanya ya. Lalu Nabi bertanya, ini kalau kita dramatisir seperti ini ceritanya. Kata Nabi, "Memang dosa apa yang telah kau lakukan?" Kata orang ini, "Apabila ada seseorang perempuan meninggal dunia, maka kuburan perempuan itu akan dikubur. Digali. Jadi perempuan ini sudah dikubur nih, digali kuburannya sama orang ini. Lalu disetubuhilah si mayit perempuan itu. Alias orang ini memperkosa perempuan yang sudah masuk dalam kubur. Ngeri banget kan dosanya itu. Kalau ada orang memperkosa mayit yang masih di rumah sakit, itu masih mungkin ada. Kan ada ceritanya, memang ada kelainan seksual tuh orang. Orang kerja di rumah sakit, kelainan seksual. Jadi kalau ada perempuan mati, dibuka itu dia ke kamar mayat, cari perempuan itu, diperkosanya mayat tadi. Memang ada kejadian nyata. Lah ini lebih parah lagi, sudah dikubur, dibongkar kuburannya, diperkosanya, mayat itu baru ditutup lagi. Angkat tangan Nabi. Kalau dosa membunuh, zaman dulu ada orang melakukannya. Dosa berzina ada. Pernah ada orang melakukannya. Dosa berjudi ada. Zaman dulu nih orang melakukannya. LGBT ada. Dosa apapun ada. Tapi dosa memperkosa perempuan yang mati yang sudah dikubur, itu belum ada lagi dosa. Belum ada lagi orang melakukannya. Angkat tangan Nabi. Kata Nabi belum tahu. Nah juga Nabi mengatakan, dosa besar gak bakal diampuni. Nabi tidak berkata gitu. Kata Nabi belum tahu. Tunggu wahyu dari Allah Ta'ala. Tunggu wahyu dari Allah. Karena belum ada lagi dosa ini yang melakukannya oleh umat-umat zaman dulu. Sedihlah orang ini. Khawatir dia gak diampuni. Ya kalau sudah diampuni, neraka dah. Keluar dia dari hadapan Nabi, berjalan sebentar, maka setelah itu Nabi pun diberitakan oleh Allah, mendapatkan wahyu bahwa orang itu akan diampuni dosanya. Dipanggil orang tadi, kata Nabi sama sahabat, panggil orang itu, kemari. Datang orang itu kembali ke hadapan Nabi, lalu Nabi mengatakan, Allah akan mengampuni dosamu, asalkan engkau benar-benar bertobat. Nah bayangkan tuh dosa segitu tuh, banyaknya, besarnya, jijiknya, ngerinya. Tapi kalau memang bertobat, Allah ampuni tobatnya. Ya enggak? Zaman Bani Israel ada seorang pelacur berjalan di padang Sahara. Dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu si pelacur ini pun melepas terompahnya, dia ambil air dalam sumur, lalu dia berikan air itu kepada si anjing tadi. Atas perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memandang dengan rahmatnya. Bukan karena anjingnya, anjing mah biasa, najis mughalladhah, tapi karena ada sifat rahmat dengan anjing tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dengan pandangan rahmatnya. Allah berikan hidayah kepada perempuan ini untuk bertobat, dan akhirnya Allah terima tobatnya, dan Allah masukkan perempuan ini ke dalam surga. Nah, artinya siapapun yang pernah berdosa, dan kita semuanya berdosa. Siapa yang nggak pernah berdosa di sini? Dan mohon maaf, siapa yang paling tua itu yang paling banyak dosa. Mohon maaf ya. Kenapa? Duluan hidup. Tapi jangan berputus asa.
kita dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Nabi saja yang tidak pernah berdosa, sehari semalam itu membaca istighfar sebanyak 100 kali. Dalam riwayat 70 kali. Lah kita ini yang kebanyakan dosa, baca istighfar saja, habis sholat gak mau. Kan kita habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disunahkan baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau sempurna, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dibaca itu. Dalam riwayat siapa yang membaca astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya wa in kana mithla zabadil bahar, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kalau Nabi yang tidak berdosa saja, tidak pernah berdosa saja baca istighfar, maka kita yang berlumuran dengan darah dosa itu lebih pantas dan lebih wajib lagi untuk beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa suami dan istri kita, suami-suami di antara kita dan istri anak zuriat kita, keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari dunia sampai masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.